kami yang setia. Sungguh Engkau Allah kami yang tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Kasih setiamu selalu baru bagi kami. Tak henti-hentinya kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik bagi kami. Pagi ini Tuhan, kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu. Kami rindu curahan kuasa-Mu atas kami semua Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Layakkan kami, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sungguh
Ini pujian kami. Oh, yes Tuhan. Haleluya. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami telah membawa pujian penyembahan kami. Dan kiranya Engkau disukakan karenanya. Dan tiba saatnya kami akan berdiam diri untuk mendengarkan sabda Tuhan yang menguatkan kami, yang meneguhkan kami, yang memberikan pengharapan di dalam kesesakan, yang membuat kami memandang Engkau lebih besar dari segala pergumulan kami, yang membuat kami menikmati segala mukjizat yang Engkau sediakan, sebab firman-Mu ya dan amin. Karena itu ya Tuhan, berfirmanlah, berfirmanlah, sebab kami siap untuk mendengar. Sekali lagi kami menyerahkan pemberitaan firman Allah ini dalam pimpinan kuasa Roh Kudus saja. Dan biar setiap hati telinga yang mendengarkan dan menyambutnya, Engkau urapi sedemikian rupa sehingga tidak ada seorang pun yang terlewatkan. Semuanya diberkati karena firman Allah menjadi berkat untuk kami semuanya pada pagi hari ini. Kami panjatkan doa kami ini ya Tuhan, sebab kami rindu untuk diberkati. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Saya percaya bahwa kita semuanya sudah rindu untuk bergereja, bertemu muka dengan muka. Itu sebabnya jangan pernah jemu-jemu untuk terus berdoa. Karena masalah pandemi corona bukan hanya masalah segelintir orang, bukan hanya masalah kita, tetapi masalah semua orang. Dan diperlukan anak-anak Tuhan untuk menjadi pendoa syafaat supaya penyakit ini dapat kita lalui bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, pagi hari ini saya ingin kita belajar tentang firman Allah. Saya memberi judul yang cukup sederhana, yaitu apakah engkau mengenal siapa Yesus? Judulnya adalah apakah engkau mengenal siapa Yesus? Mungkin judul ini terkesan terlalu ringan atau terlalu bertele-tele atau mungkin gak ada gunanya. Karena Bapak Ibu Saudara mungkin merasa saya sudah menjadi Kristen. Bahkan sebelum saya lahir dalam kandungan ibu saya sudah menjadi Kristen. Jadi saya mengenal siapa Yesus saya. Saya sudah belajar sekolah minggu, saya sudah dengar banyak khotbah. Saya tahu siapa Yesus. Apakah benar demikian? Itu sebabnya saya ingin kita belajar bersama-sama bahwa mungkin kalau kita merasa saat ini adalah orang yang sudah cukup mengenal Yesus, setelah kita pelajari firman Allah, betulkah demikian? Saya mengajak kita semuanya untuk melihat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-21. Yohanes pasalnya yang ke-21 dimulai dari ayatnya yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang murid yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi
karena banyaknya ikan. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah, menyimpannya dalam hati, terlebih melakukannya. Amin. Bapak saudara dikasih oleh Tuhan, setelah membaca beberapa ayat ini, maka saya harapkan kita mendapatkan sebuah gambaran tentang pengenalan akan Yesus. Bagian ini berbicara tentang murid-murid Yesus yang ikut Yesus selama 3,5 tahun, di mana Yesus pergi mereka ada di sana. Baik pagi, siang, malam, apa yang Yesus kerjakan, interaksi bercakap-cakap dari hati ke hati. Dan semuanya saya yakin bahwa itu melampaui dari apa yang kita tahu tentang Yesus. Murid-murid tentu punya pengenalan yang lebih baik dari kita yang hadir pada pagi hari ini. Nah, tetapi ada hal yang aneh Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sementara murid-murid pergi untuk mencari ikan, ya, lalu kemudian malamnya mereka tidak mendapat apa-apa. Ayat keempat dikatakan ketika hari mulai siang, yang artinya ketika bicara tentang hari sudah siang, maka semuanya akan terlihat dengan jelas. Betul ya? Dan dikatakan bahwa Yesus berdiri di pantai. Firman Tuhan katakan, murid-murid tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Nah mungkin sampai di sini kita menganggap bahwa itu orang lain yang khawatirnya murid-murid menganggap rupanya sama atau tidak begitu memperhatikan. Oke. Tetapi bagaimana ketika ayat berikutnya ketika Yesus berkata kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Lihat di sini bahwa kalau seseorang bisa berbicara dengan suara yang jelas kepada orang lain, tentu itu berbicara tentang jarak yang tidak begitu jauh. Betul ya? Dan hari sudah siang. Dan saya yakin bahwa ketika kita bergaul dengan seseorang cukup lama tanpa perlu melihat wajahnya, dengar suaranya saja kita tahu bahwa ini si dia, ini si A, ini si B, ini si C. Karena kita kenal tanpa perlu melihat rupa. Tetapi sampai di sini pun murid-murid belum sadar bahwa itu adalah Yesus. Ya. Dan kemudian baru ketika Yesus melakukan, memerintahkan kepada murid-muridnya dan melakukan mukjizat, ada ikan yang begitu banyak, mereka baru menyadari bahwa apa yang terjadi persis sama beberapa waktu lalu ketika Yesus belum disalibkan. Tetapi hal yang unik ialah bahwa Alkitab menyatakan ini bukan kali pertama Yesus menyatakan diri setelah bangkit, tapi ini kali yang ketiga. Nah, dalam hal ini saya ingin kita memiliki pemahaman bahwa ternyata murid-murid Yesus yang seharusnya sudah mengenal Yesus lebih baik daripada kita. Sudah tahu siapa Yesus, sudah tahu isinya Yesus, sudah bergaul sedemikian rupa dengan Yesus. Seharusnya tanpa perlu mengalami banyak hal untuk menguji itu Yesus atau tidak. Dalam sekejap tentunya mereka sudah sadar itu adalah Yesus. Nah, sejauh ini apakah Bapak Saudara betul-betul merasa bahwa sudah memiliki pengenalan yang benar akan Yesus? Tahukah kita bagaimana Yesus berbicara dengan firman-Nya? Tahukah kita bagaimana isi hati Yesus kepada kita? Tahukah bagaimana Yesus ingin berperilaku dalam kehidupan kita, di dalam kasih-Nya? Bapak Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kalau kita mengenal Yesus, setidaknya ada dua hal yang saya ingin kita pelajari bersama-sama. Bahwa mengenal Yesus, yang pertama kita harus mengenal bahwa kasih-Nya itu sempurna. Jadi Yesus adalah satu pribadi, Tuhan itu sendiri yang kasih-Nya itu sangat sempurna. Kalau kita melanjutkan pembacaan firman Allah pada Yohanes 21 ayat yang ke-7. Ya.
Dia di situ berkata bahwa maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Bapak Ibu Saudara, murid-murid mengenal Yesus karena mukjizat yang diperbuatnya. Tapi perlu kita fahami di sini bahwa ketika Yesus disalibkan, tentu kita tahu apa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus. Apakah mereka bersama dengan dia? Apakah murid-murid membela Yesus? Apakah murid-murid ikut menderita bersama Yesus? Alkitab berbicara dengan jelas, mereka melarikan diri. Mereka menyelamatkan nyawanya. Bahkan si Petrus yang konon pernyataannya dia lebih hebat, lebih jago dibanding murid yang lain. Dia menyangkal Yesus 3 kali. Saya percaya bahwa kita memahami kalau ada orang mengkhianati sesamanya, maka kebanyakan akan membalas dendam. Akan benci seumur hidup. Tidak akan ngereken. Ya, tetapi apa yang Yesus perbuat? Sekalipun sampai mati murid-murid Yesus tidak bersama dengan Yesus, bahkan mereka menyelamatkan diri mereka masing-masing. Tetapi lihat bahwa ketika murid-muridnya pergi untuk mencari ikan, Yesus saya yakin ada di sana. Dan kita tahu bahwa Yesus berkuasa atas danau, atas angin, atas alam semesta. Sebab Alkitab mencatat bahwa ketika perahu murid-murid terombang-ambing karena angin sakal, sekali Yesus berfirman, maka danau menjadi tenang. Artinya Yesus berkuasa. Seandainya Yesus bukan Tuhan, seandainya Yesus tidak punya kasih yang sempurna, maka Yesus akan balas dendam. Ini saatnya saya kerjai kalian. Saya perintahkan danau untuk hajar kalian. Ya. Atau ketika murid-murid tidak mendapat ikan, ya, maka Yesus kalau seandainya dia bukan Tuhan, dia tidak punya kasih yang sempurna, dia bilang begini, kapok kon. Ya toh? Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita bersyukur bahwa Yesus bukan manusia. Yesus adalah Allah dan Allah itu adalah kasih. Sekalipun murid-murid Yesus yang meninggalkan Yesus sedemikian rupa, kemudian kembali untuk mencari ikan, kembali kepada profesinya, dan ini merupakan gambaran manusia yang melarikan diri dari kehidupan, dari permasalahan, dan mencari jalannya sendiri. Tetapi Yesus datang dengan kasih. Ketika Yesus melihat murid-muridnya gagal, sekalipun Yesus memanggil mereka, mereka tidak mengenalnya. Yesus tidak berhenti untuk bersama dengan mereka. Bahkan Yesus menyatakan sebuah mukjizat. Mereka memperoleh ikan yang begitu banyak. Dikatakan pada ayat yang ke-11 bahwa Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar. Luar biasa toh? Mukjizatnya penuh dengan ikan besar. Apalagi 153 ekor banyaknya. Banyak sekali. Dan yang luar biasa, jala itu tidak koyak. Ini berbicara mukjizat yang sempurna. Tuhan bisa saja memberikan ikan yang lebih banyak. Tetapi konsekuensinya, jalannya akan robek, ikannya lari semua. Tetapi yang luar biasa, Tuhan tahu takaran yang terbaik buat murid-muridnya. Tetapi hal yang luar biasa ketika sekalipun Tuhan dikhianati, sekalipun Tuhan Yesus ditinggalkan, Tuhan masih kasih mukjizat kepada murid-muridnya. Dan tahukah bahwa murid-murid sudah sepanjang malam bahkan baru bertemu dengan Yesus hampir siang. Artinya apa?
Saya bisa menggambarkan, bisa membayangkan bahwa murid-murid sedang sangat kelaparan. Sekalipun mereka baru saja mendapatkan ikan, tapi butuh proses untuk mengolah masakan. Sekalipun mereka terbiasa dulu sebagai nelayan. Tapi lihat bahwa Yesus penuh kasih. Yesus mengasihi murid-muridnya. Ketika murid-murid mengalami mukjizat, apa yang Yesus kerjakan? Kalau kita membaca ya pada ayat yang ke-7, 8, 9, dikatakan bahwa sebelum murid-murid datang kepada Yesus, di situ sudah ada ikan dan roti. Yesus yang menyiapkan untuk mereka dan tinggal makan. Dan yang luar biasa, firman Allah katakan, Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Yesus melayani murid-muridnya. Pernah bertemu dengan pribadi seperti itu? Sudah dikhianati, sudah ditinggalkan, sudah diabaikan, sudah dilupakan. Tapi pribadi ini masih membela, masih mencari, memberikan kebutuhan, memuaskan dahaga. Hanya Yesus yang punya kasih yang sempurna buat murid-muridnya dan buat kita semuanya. Dalam hal ini kita bisa belajar bahwa manusia bisa meninggalkan Tuhan. Amin. Kadang kita juga meninggalkan Tuhan. Kita membelakangi Tuhan Yesus. Tetapi lihat bahwa kasih Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dan dengan berbagai cara Tuhan sanggup membuat kita bangkit kembali dan bertemu dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Pertanyaannya pagi hari ini, apakah ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sedang melarikan diri dari kenyataan? Firman Allah katakan Allah mencarimu. Allah mau menjumpaimu. Allah ingin membuat engkau bangkit kembali dan percaya kepadanya yang memberikan pertolongan kepada setiap orang. Apakah engkau merasa gagal seperti murid-murid gagal? Bahkan ketika mereka kembali kepada profesinya, mereka berpikir mereka akan menjala ikan seperti biasa, tapi ternyata tidak memperoleh apa-apa. Kalau itu demikian terjadi dalam kehidupan kita, jangan khawatir. Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan mengerti apa yang kita perlukan. Dan Dia menyediakan mukjizat yang lebih daripada cukup. Ataukah mungkin kita putus asa sehingga kita melarikan diri dari Tuhan. Percayalah bahwa kasih Tuhan mau menjamah Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya ialah, maukah kita merespon kasih Tuhan yang sempurna untuk melawat kehidupan kita semuanya, sehingga kita kembali bangkit dan berkemenangan di dalam Tuhan. Amin. Nah, kenali Yesus, yaitu yang pertama adalah kenali bahwa kasih-Nya itu sempurna. Yang kedua, apakah betul kita mengenal Yesus? Kita mengenalnya adalah sebagai pribadi yang memiliki anugerah yang sempurna. Kita melihat di dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 17. Berkata begini. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 16, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat ke-17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Saudara, lihat bahwa
ada 3 pertanyaan yang hampir mirip. Tahukah bahwa pertanyaan pertama memiliki perbedaan dengan pertanyaan kedua dan yang ketiga? Mari kita simak baik-baik. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Apakah Bapak Ibu Saudara menangkap pertanyaan yang pertama? Sebenarnya Yesus tidak sedang bertanya tentang masalah mengasihi saja. Tapi Yesus bertanya, engkau mengasihi dengan kualitas lebih dari mereka? Tapi Petrus hanya menjawab, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Nah, tahukah Bapak Saudara, pertanyaan ini tidak sengaja Yesus sampaikan. Tapi Yesus setelah menjamah murid-muridnya, setelah mengobati kepercayaan mereka kepadanya, setelah menguatkan hati mereka dan menyatakan betapa kasihnya kepada murid-muridnya, Yesus memperbaiki karakter Simon, memperbaiki kehidupan Simon. Karena ketika perjamuan terakhir selesai, kita bisa menemukan dalam Markus pasal 14 bahwa Petrus berkata kepada Yesus, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak." Jadi ketika saat itu di Bukit Zaitun, Petrus bilang, "Saya lebih daripada murid-murid yang lain. Saya tidak bisa dibandingkan. Saya punya posisi yang lebih tinggi." Dan dia menomorsatukan dirinya dibandingkan murid-muridnya. Dulu sebelum Yesus disalibkan. Tapi ketika Petrus menyangkal Yesus, Yesus kemudian bangkit, lalu mati dan bangkit. Lalu Yesus datang kepada Petrus mengingatkan tentang sebuah perbandingan. Masihkah engkau lebih baik ketimbang murid-murid yang lain? Tetapi saat itu Petrus sadar bahwa kesombongannya bukanlah hal yang beralasan untuk ditunjukkan kepada Yesus Kristus. Tapi lihat bahwa sekalipun Petrus tidak berani lagi untuk membanding-bandingkan dirinya. Sekalipun Yesus tahu masa lalu dalam kehidupan Petrus. Apakah Yesus marah? Lalu bilang begini, "Kamu tidak becus, kamu tidak pantas jadi muridku." Enggak. Setelah Yesus bertanya pertanyaan pertama, Yesus berkata kepada Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Itu merupakan anugerah yang luar biasa untuk orang yang gagal seperti Petrus. Ini anugerah yang sempurna bagi orang yang punya masa lalu seperti Petrus. Pertanyaan yang kedua. Ketika Yesus bertanya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Saya pernah mengangkat masalah ini kepada kita dalam pendalaman Alkitab. Bahwa pertanyaan Yesus dalam bahasa aslinya ditanya dalam pertanyaan yang berbeda. Yesus bertanya kepada Petrus pada pertanyaan pertama, "Apakah engkau agape kepadaku?" Kata Petrus, "Aku filia." Pertanyaan kedua sama, "Apakah engkau agape kepadaku?" "Aku filia." Ya, artinya bahwa Petrus sedang menunjukkan bahwa, "Tuhan, aku tidak bisa mewujudkan omonganku bahwa aku lebih daripada murid yang lain. Kasihku tidak sempurna." Tetapi yang luar biasa sekali lagi, sekalipun Petrus punya masa lalu yang kelam, Petrus menyatakan dirinya, "Saya bukan orang benar. Hidup saya rusak. Saya tidak bisa dipercaya oleh Tuhan." Tapi yang luar biasa, anugerah Tuhan sempurna. Tuhan bilang, "Gembalakanlah domba-dombaku." Pertanyaan yang ketiga, ada hal yang luar biasa saya temukan di sini. Lihat
Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Lalu Alkitab berkata begini, maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Tahukah angka 3 ini sebenarnya merujuk kepada satu pengalaman pahit dalam kehidupan Petrus yang bisa kita temukan dalam Lukas 22 ayat 61. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Petrus diingatkan bahwa sebelum dia menyangkal Yesus, Tuhan sudah bilang, Tuhan sudah tahu, Tuhan sudah menyatakan kamu bakal menyangkal aku. Itu sebabnya dalam pertanyaan yang ketiga, Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Dia ingat sebelum dia berkhianat, sebelum dia menyangkal Yesus, Tuhan sudah kasih tahu karena Tuhan itu maha tahu. Sehingga dia merasa sedih. Kenapa? Tuhan nyatakan dia telah salah. Tuhan nyatakan dia begitu sombong. Tetapi kemudian dia lari dan menyangkal Yesus. Tapi sekali lagi anugerah yang sempurna diberikan Yesus kepada Petrus. Gembalakanlah domba-dombaku. Seharusnya kejatuhan Petrus membuat kita kaget. Kenapa? Karena Petrus adalah murid paling dekat dengan Yesus. Ya, dibukakan rahasia tentang siapa Yesus. Sehingga ketika Yesus bertanya, menurutmu Petrus, siapakah aku? Engkau adalah Mesias. Yesus bilang apa? Itu datangnya dari Bapa. Lalu Petrus juga adalah salah satu dari ketiga murid selain Yakobus dan Yohanes yang melihat Yesus dimuliakan di atas gunung. Di mana di situ nyata Musa dan Elia. Dan ketika Yesus di Taman Getsemani, dari 12 murid-murid yang menyertai, Tuhan ambil 3 untuk dekat dengan Yesus dan Yesus berdoa. Lihat bahwa sebenarnya Petrus orang yang sangat dekat, tetapi dia jatuh dalam dosa penyangkalan akan Tuhannya sendiri. Sekalipun Bapak Saudara sekalian, Tuhan sudah bilang begini, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Sekalipun Petrus sudah diingatkan bahwa dia harus berjaga-jaga dan berdoa, tetapi Petrus jatuh juga. Saudara lihat bahwa Petrus orang yang dekat dengan Yesus. Tetapi jangan berpikir bahwa kedekatan dengan Tuhan, kedekatan dengan Yesus membuat kita kebal dari pencobaan. Itu salah. Ketika Petrus dekat dengan Yesus, justru dia mengalami pencobaan sehingga dia gagal dan menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lihat bahwa masa lalu Petrus telah dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan tetap mau memakai Petrus. Petrus yang sudah mengakui dosanya. Petrus yang sudah mengalami kasih Yesus. Petrus yang telah mengaku dengan jujur, Tuhan engkau tahu siapa aku. Tuhan engkau tahu kasihku terbatas. Tuhan engkau tahu siapa aku. Tetapi dalam pengakuan itu, dia menyesali dosanya dan bertobat. Anugerah Tuhan sempurna sehingga Yesus bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Saya mengajak tim musik WL Singer bisa tampil ke depan. Ini merupakan sebuah peringatan kepada kita. Sebuah informasi yang sangat penting. Sekalipun kita berdosa. Anugerah Tuhan masih tersedia bagi kita. Asalkan kita mau belajar seperti Petrus. Yang mengaku dengan jujur, saya bersalah di hadapan Tuhan. Saya mengaku masa lalu saya di hadapan Tuhan. Saya tahu saya salah telah menyangkal Yesus. Saya orang yang tidak layak. Tetapi justru
karena kita mengaku segala kelemahan kita, anugerah Tuhan menjadi sempurna atas kita. Kiranya ketika kita mengaku diri kita sebagai orang percaya, kenallah Yesus setidaknya dalam dua hal. Bahwa kasihnya sempurna untuk kita dan anugerahnya juga sempurna yang membuat kita boleh hidup sebagaimana kita ada saat ini. Haleluya. Mari kita akan mempersiapkan diri untuk memasuki sakramen perjamuan kudus. Seperti yang telah disampaikan pada pengumuman di grup, kiranya Bapak Ibu Saudara boleh mempersiapkannya dan melakukannya persis seperti yang akan diarahkan dalam ibadah online saat ini. Kita mengangkat pujian itu, Yesus telah mati bagiku, kuasamu memulihkan, bilurmu menyembuhkan. Membagikan roti dan cawan kepada yang hadir pada pagi hari ini. Haleluya, Yesus telah mati. Haleluya Tuhan, Dialah penebus. Amin. Pengorbanannya membawa mukjizat.
Dia akan menyerahkan roti dan cawan yang akan kita terima dan kita makan dan minum di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan. Segala hormat syukur kami naikkan di hadirat-Mu yang Maha Kudus Bapa. Terpujilah nama-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam segala kegerakan kami Bapa. Pagi hari ini Tuhan kami menyerahkan ibadah perjamuan kudus ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhanku sendiri yang menyucikan dan menguduskan setiap kami Bapa. Selidiki setiap hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami boleh siap melakukan sakramen ini Bapa. Terlebih Tuhan, kami rindu lawatan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Kuasa bilur-Mu yang sanggup memulihkan kehidupan kami. Kuasa darah-Mu yang menyucikan dan menyelamatkan kami boleh nyata dalam kehidupan kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Dimanapun kita berada pagi hari ini, saya mengajak kita semuanya untuk bangkit berdiri bersama-sama. Sebelum kita menerima roti dan cawan, inilah firman Tuhan sebagai dasar dari apa yang kita lakukan pada hari ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sambil roti dan cawan akan dibagikan bagi mereka yang hadir di tempat ini, kita akan kembali pujian itu. Kuasanya yang pulihkan, kuasa-Mu memulihkan, kuasa-Mu Tuhan memulihkan. Percaya Kau berfirman, haleluya, kuasa-Mu yang pulihkan, kuasa-Mu yang Dialah penebus yang sembuhkan yang sakit, katakan amin. Amin. Pengorbanannya yang sempurna, bilur-Mu menyembuhkan, bilur-Mu menyembuhkan.
percaya kau berfirman, percaya kau berfirman, bilurmu yang sempurna. Haleluya, Yesus, bilurmu, kuasamu, pulihkan, sembuhkanku, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, aku percaya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang telah memegang roti di tangan kanan, kita mengangkatnya dan dengarlah firman Tuhan. Beginilah bunyinya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan iman kita memakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sementara cawan kita pindahkan tangan kanan dan tangan kiri kita depan dada kita. Dengar firman terlebih dahulu yang berkata demikian. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur pengorbananmu yang mulia. Sempurnalah karyamu dalam hidup. Ajaib perbuatanmu Tuhan, aku percaya. Oh haleluya, haleluya, aku bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam namamu kami berserah, kuasamu bilurmu. Haleluya, Yesus. Ku bersyukur, ku memuji, Engkaulah Allahku selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kita berdoa. Bapa di surga, menyadari bahwa waktu kami sangat terbatas dalam ibadah online ini. Kami punya kerinduan untuk dipuaskan bertemu dengan Engkau. Tapi dari apa yang telah Tuhan kerjakan pagi hari ini, kami tahu bahwa Engkau telah hadir di tengah-tengah kami untuk melawat setiap kami. Dan kuasa-Mu sempurna sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang miskin diperkaya, yang punya pergumulan berkemenangan karena kuasa Kristus menyertai kami. Dan Tuhan, atas apa yang telah Tuhan perbuat di atas kayu salib, pengorbanan-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna, anugerah-Mu sempurna. Kami mengucap syukur
atas segala kesempurnaan berkat-Mu yang Engkau telah berikan untuk kami semuanya. Sehingga kami bukan orang yang sama lagi. Kami orang yang berharga di mata Tuhan. Kami punya masa depan yang indah di dalam Tuhan. Jalan kami terang karena Engkau yang menerangi firman-Mu penuntun jalan hidup kami ya Tuhan. Dan biar kami belajar untuk menggenapi firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas segala berkat Tuhan yang telah kami terima. Baik dalam pemberitaan firman Allah pagi hari ini maupun dalam sakramen perjamuan kudus. Kami mengucap syukur dan semua yang telah diberkati. Bersama-sama kita mengatakan amin. Haleluya. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kita untuk lebih sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Kita akan tamatkan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau naikkan satu pujian, bagi Dia segala pujian. Selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Segala pujian, hormat serta syukur. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Dialah yang bernafas memuji nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Di penghujung ibadah kami pagi hari ini, kami bersyafaat bagi bangsa dan negara kami. Ampunilah bangsa kami, pulihkan bangsa kami. Berikan hikmat bagi pemerintahan kami. Dan berikan rasa takut akan Engkau di seluruh Indonesia. Supaya badai corona ini bisa berlalu. Dan Indonesia akan beraktivitas, akan pulih seperti sedia kala. Karena Tuhan yang memiliki Indonesia. Dan biar shalom turun atas negeri ini. Terima kasih Bapa di surga. Menyerahkan setiap anak-anak-Mu dalam berbagai pergumulan yang ada. Kiranya Tuhan jamah kami semuanya. Kami tahu bahwa kami masih manusia. Itu sebabnya kami memerlukan Tuhan. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah naungan kami. Engkaulah sumber kami. Hanya kepadamu kami berseru dan percaya. Terima kasih Bapa di surga. Dan sebentar kami akan melakukan segala aktivitas kami setelah ibadah ini ya Tuhan. Biar Tuhan menutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan dari segala mara bahaya kecelakaan. Tetapi kami pulang.
karena Tuhan memberkati kami semuanya. Itu sebabnya Bapak Saudara, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan dengan iman, angkatlah kedua tanganmu untuk menerima seluruh berkat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Pulanglah dengan membawa rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya akan menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan beserta kita semuanya, dan semua yang telah diberkati bersama-sama kita mengatakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.